Perkembangan Islam pada masa pra dan masa pasca kemerdekaan. Yang pertama ada Islam pada masa pra kemerdekaan. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Islam pertama kali menjejakkan kaki di Indonesia. A. Teori India. Teori India atau Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. B. Teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah juga merupakan teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. C. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa masuknya Islam itu dari negara Persia atau yang sekarang bisa disebut juga negara Iran. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa kebudayaan Islam di Nusantara yang ada pada saat ini memiliki kemiripan dengan kebudayaan Islam yang ada di Persia. Sebagai salah satu contoh kebudayaan yang memiliki kemiripan dengan Persia, yaitu adanya kaligrafi di batu nisan Muslim di Nusantara. Akan tetapi aliran Islam dari Persia adalah Islam Syiah yang karena itu bertolak belakang dengan fakta yang ada bahwasanya Islam di Indonesia adalah Sunni. Keempat, ada teori Cina. Teori yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Cina. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim, yaitu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kedatangan Islam ke Indonesia berlangsung dengan cara yang damai. Bukti bahwa Islam di Indonesia mengalami perkembangan ialah dengan adanya kerajaan-kerajaan Muslim di Indonesia, seperti Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Aceh, Kerajaan Samudra Pasai, dan sebagainya. Pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda memiliki dua ciri khas, yaitu dikotomis dan diskriminatif. Dikotomis adalah suatu keadaan atau sikap saling bertentangan, sedangkan diskriminatif adalah suatu keadaan yang mengharuskan setiap guru agama Islam memiliki izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya. Beberapa organisasi Islam seperti Jamiatul Khair, Al-Harsyad, Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama bermunculan. Perkembangan Islam di Indonesia pada masa penjajahan mengalami pasang surut. Meski demikian, perjuangan yang dilakukan para pendahulu harusnya dapat memicu semangat untuk menjaga dan melestarikan Islam pada masa kini. Yang kedua, ada perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Adapun gerakan DITI diketuai oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau DI merupakan gerakan politik yang terjadi pada Agustus tahun 1948. Salah satu dari perjanjian Renville adalah pasukan RI yang berada di dalam garis Panmu harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Adapun gerakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosoewirjo. Penyebab timbulnya pemberontakan DITI di Jawa Barat yaitu Kartosoewirjo tidak mau hijrah dari kantong-kantong gerilya menuju ke wilayah RI. Terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DITI di Jawa Barat akhirnya dapat ditumpas oleh TNI melalui Batalion Divisi Siliwangi, sehingga gerakan DITI di Garut dapat diberantas dengan adanya pos-pos regu keamanan yang berisikan tentara dan penduduk setempat dalam mengisolasi wilayah aktivitas gerakan DITI. Operasi Pagar Betis adalah operasi militer Indonesia yang mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat dengan mengepung markas pemberontakan di Gunung Geber. Akhirnya pada 4 Juni 1962 Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber.
Adapun gerakan DITI di Jawa Tengah, pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfudz Abu Roknan. Pemberontakan ini dilatar belakangi dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal, Brebes, yang berakibat pada penandatanganan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan salah satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik ke daerah RI. Wilayah Kerasidenan Pekalongan termasuk daerah penduduk Belanda, sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Masyarakat Jawa Tengah, khususnya Amir Fattah dan pasukannya, merasa banyak dirugikan dari perjanjian tersebut. Salah satu terjadi persengketaan di wilayah Pekalongan. Di Jawa Tengah, DITI melakukan pemberontakan di daerah Tegal, Brebes. Akhir dari pemberontakan DITI di Jawa Tengah adalah pada tahun 1952. Pada operasi Merdeka Timur yang dipimpin Letko Soeharto berhasil menumpas para pemberontak DITI di Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada gerakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar pada tahun 1950. Kelompok gerakan bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS pada 20 Januari 1952. Qahar Muzakkar memutuskan untuk bergabung bersama DITI. Munculnya gerakan DITI tersebut bermula dari Qahar Muzakkar menempatkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. Yang selanjutnya ada gerakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar pada bulan Oktober 1950. DITI juga tercatat memperagakan pemberontakan di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan pasukan tentara yang harus demobilisasi atau menempatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ada dua faktor yang menyebabkan Ibnu Hajar memberontak kepada negara. Yang pertama ada cara menangani demobilitas bekas pejuang gerilya di Kalimantan, dan kedua perlakuan pemerintah dan tentara Republik terhadap rakyat pedesaan di daerah ini. Yang selanjutnya ada gerakan DITI di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953 telah terjadi pemberontakan DITI di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereuh. Daud Bereuh merupakan seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang agresi militer Belanda yang ke-1. Alasan mendasar yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Aceh yaitu kekecewaan yang dirasakan oleh para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh. Yang kedua ada lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya, terutama pada masa kemerdekaan. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pun terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya beragama. Pendidikan yang dianggap cukup vital dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Untuk itu dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran Pendidikan PP dan K. Dengan terbentuknya Kementerian Peristiwa yang menjadi tonggak sejarah pendidikan Islam di Indonesia diantaranya adalah madrasah dan pesantren. Yang kedua ada pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pada masa ini pendidikan agama menjadi hak yang wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dengan adanya keputusan tersebut, keberadaan pendidikan agama semakin mendapatkan tempat dan akses yang luas untuk dijangkau setiap masyarakat. Pada awal-awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan pendidikan madrasah belum didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum berstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan kurangnya terpantau manajemen madrasah oleh pemerintah.